Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana Rizky Setiawan dari Prodi Sistem Informasi Universitas Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eksekutif summary dari pengantar basis data. Mari simak videonya ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan membahas tentang eksekutif summary dari pengantar basis data. Nama saya Ahmad Maulana, yang tadi saya sebutkan tadi, dosen pengampunya Pak Andi Permadi. Yang pertama adalah merancang database yang baik. Merancang database yang baik itu tidak boleh ada data yang ganda. Yang kedua itu satu tabel harus memiliki primary key, kecuali tabel yang untuk many to many. Tabel juga harus sudah dinormalisasi, memilih tipe data yang tepat. Setelah itu penamaan database tabel field sebaiknya konsisten dan tidak menggunakan simbol-simbol khusus. Maksimal karakternya itu ada 64 karakter. Yang kedua, pengenalan DML, DDL, dan DCL. Apa itu DML? DML itu Data Manipulation Language. Data Manipulation Language itu berhubungan dengan manipulasi data atau record. Dan yang kedua itu DDL, Data Definition Language. Data Definition Language itu berhubungan dengan manipulasi database dan tabel. Dan yang ketiga itu Data Control Language, atau yang berhubungan dengan user atau hak akses. Selanjutnya itu ada tipe-tipe tabel dari MySQL. Tipe-tipenya itu ada 3. Yang pertama itu MyISAM. MyISAM itu cocok untuk struktur yang sederhana. Dan yang kedua ada InnoDB. InnoDB itu cocok untuk tabel yang cukup kompleks dan rumit. Dan yang ketiga ada heap. Heap digunakan untuk menyimpan database di dalam memori, bukan di dalam hard disk. Nah, selanjutnya itu ada dasar-dasar perintah dari MySQL. Dasar-dasarnya itu perintahnya itu ada help, clear, connect, exit, go, echo, print, dan use. Nah, setiap perintah itu ada perintah singkatnya. Seperti help itu /h, terus clear /c, connect /r, dan setiap perintah itu ada kegunaannya. Kegunaannya help untuk menampilkan daftar perintah, clear untuk menghapus, connect untuk menghubungkan kembali ke database MySQL, dan exit untuk keluar dari MySQL. Go mengirimkan perintah pada MySQL. Echo mengirimkan perintah pada MySQL dan menampilkan hasilnya secara vertikal. Print mencetak perintah saat ini, dan use untuk membuat atau mengganti koneksi pada database. Selanjutnya itu ada perintah untuk membuat database. Jadi awal-awal itu buka prompt dulu. Nah, setelah prompt lalu ketik create database. Setelah create database, selanjutnya itu cara untuk membuat tabel. Pada kolom prompt itu tinggal ketik aja create table. Nah, selanjutnya cara untuk menambahkan data. Jadi kita di prompt tadi itu tinggal ketik perintah insert into products, terus di kurung dikasih code name sama price itu untuk memasukkan data-data dari suatu barang contohnya. Dan yang selanjutnya itu cara untuk menampilkan data. Jadi ketik
di prompt select bintang from product. Nah, nanti keluar tabel yang sudah diisi sama data sebelumnya. Berikutnya itu ada cara untuk mengubah data. Nah, jadi di prompt tinggal ketik perintah update products. Contohnya seperti pada gambar. Untuk mengubah data, ketik perintah set, terus name sama dengan MacBook Air. Name itu tadi yang sudah diisi sebelumnya, datanya itu namanya name MacBook Air contohnya. Terus ketik where code 101. Jadi where itu untuk menunjukkan tempatnya MacBook Air tersebut. Lalu selanjutnya itu untuk menghapus data. Menghapus data itu perintahnya delete from. Setelah itu perintah where itu untuk menunjukkan bahwa data yang itu saja yang dihapus. Setelah itu mengubah nama tabel. Mengubah nama tabel itu ketik perintah alter tabel, terus rename to, juga bisa juga bisa lagi rename tabel, terus product to product. Nah, yang selanjutnya itu ada menghapus tabel. Menghapus tabel, ketik perintah drop table. Nanti tabel yang sudah dibuat sebelumnya itu akan hilang atau terhapus. Nah, di database sendiri itu ada yang namanya constraint. Constraint adalah batasan atau aturan yang diaplikasikan terhadap kolom atau field pada suatu tabel. Di constraint sendiri itu ada tipe-tipenya seperti not null, unique, primary key, dan foreign key. Setelah itu ada keamanan database. Keamanan database dibagi menjadi 4. Fisik, manusia, sistem operasi, dan sistem database. Setelah itu ada yang namanya juga di database itu backup dan recovery. Fungsinya itu untuk mencegah apabila sewaktu-waktu database mengalami masalah, seperti contohnya tidak sengaja terhapus atau diretas oleh seseorang. Untuk mencegahnya sebisa mungkin untuk rutin selalu membackup database tersebut. Nah, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.